إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lihat dalam sejarah, tatkala Rasulullah SAW wafat, berkumpullah sahabat Ansar, kemudian datang pula sahabat Muhajirin. Terjadi perselisihan mereka ketika itu tentang siapa yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Qalu, ada yang berkata minna amir wa minkum amir. Ada yang berkata pemimpinnya dibagi dua, salah satunya dari kami, salah satu dari kalian. Ada lagi yang berkata kami yang jadi pemimpin, kalian menjadi pendamping. Banyak terjadi perdebatan, perselisihan. Tampillah ketika itu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pemuda. Zaid bin Thabit ini, kecerdasan dia, Rasulullah SAW berkata kepada dia, wahai Zaid, saya khawatir orang-orang Yahudi ini akan merusak umat Islam. Maka pelajari bahasa. Ditugaskan oleh Rasulullah SAW mempelajari bahasa Yahudi. Sebentar saja dia belajar, dia sudah bisa paham, menulis, membaca bahasa Ibrani seperti orang Yahudi itu sendiri. Nah, ketika sahabat berdebat, berselisih, bertengkar, terjadi perselisihan setelah wafat Rasulullah SAW, tampillah pemuda Zaid bin Thabit. Lalu dia berkata, ya ma'syarul ansar, wahai ma'syarul ansar, wallahi innakum la ta'lamuna anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam min Quraisy. Demi Allah, kalian kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari suku Quraisy. Wa antum humatu nabiyikum, dan kalian ini kan adalah pembela-pembela pelindung nabi kalian. Wallahi la nazalu nahmi muhajirin, demi Allah, kita akan senantiasa menjadi pelindung dan penjaga orang-orang muhajirin. Mud yadaka ya Abu Bakr, ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengulurkan tangannya, kemudian Zaid bin Thabit membaiat Abu Bakar, kemudian diikuti oleh sahabat Ansar yang lainnya. Subhanallah. Pemuda ini dengan sebab dia, selamatlah kaum muslimin dari perpecahan. Kenapa? Ilmu dia. Anak muda, tapi dengan ilmunya dia bisa menyelesaikan berbagai macam problema dan permasalahan. Zaid bin Thabit inilah yang mendapat tugas untuk mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar. Dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah bermusyawarah dengan Umar. Nah, kemudian dipanggillah Zaid bin Thabit. Lalu dia berkata, ya Zaid, innaka syab, wahai Zaid, engkau ini seorang pemuda, kata Abu Bakar. Abu Bakar tua. Dipanggilnya anak muda ini. Untuk tugas-tugas berat itu anak muda itulah. Ya Zaid, innaka syabun indana mu'taman, engkau adalah pemuda yang kami percayai. Wa inni ara an tatba'al Qur'an hatta naj'alahu fi mushaf. Dan kami ingin engkau kumpulkan Al-Quran itu sehingga kita jadikan dalam satu mushaf. Umur Zaid ketika itu 20 lebih sedikit. Zaid berkata, ya Abu Bakrin, kaifa taf'al amran ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau melakukan perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Dia heran, Rasulullah tidak pernah mengumpulkan Al-Quran, dibiarkan begitu saja. Kok sekarang engkau kumpulkan dalam satu mushaf pula? Paham Zaid bin Thabit itu tidak boleh menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Zaid berkata lagi, wallahi, law amarani an uzahziha jabalan minal jibal, lakana ahwat indi min an af'al ma amarani bihi. Apa kata Zaid bin Thabit? Demi Allah, kalau seandainya Abu Bakar memerintahkanku untuk menggeser gunung ini, itu lebih ringan rasanya bagiku daripada menjalankan tugas yang dia perintahkan mengumpulkan Al-Quran itu. Namun begitu, walaupun mereka berbeda pendapat, akhirnya Zaid bin Thabit berhasil mau menerima hujah-hujah Abu Bakar, walaupun dia masih muda, dan dia berhasil menjalankan tugas-tugas tersebut. Maka mulailah dia mengumpulkan Al-Quran itu, baik dari hafalan dia, dari sahabat-sahabat yang lain, dia kumpulkan menjadi satu mushaf.
Kemudian di zaman Utsman bin Affan, kembali Zaid bin Thabit ini ditugaskan oleh Utsman. Semuanya para pemuda yang mengemban tugas-tugas untuk agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana dengan pemuda-pemuda umat Islam hari ini? Apakah umat dan pemuda-pemuda hari ini meniti, meneladani pemuda-pemuda ketika itu, di masa itu? Ataukah pemuda-pemuda hari ini larut tenggelam mengikuti jejak-jejak orang kafir, lalu meninggalkan jejak-jejak para pemuda itu, pemuda-pemuda Islam? Hari ini kalau ditanya kepada mayoritas pemuda-pemuda Islam, nama-nama sahabat, anak-anak muda sahabat itu, mereka mungkin taunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja. Kalau ditanyakan tentang Zaid bin Thabit, ditanyakan tentang Mus'ab, ditanyakan tentang ini, itu kok dan segala macam. Kok itu anak muda, aneh namanya. Satu orang yang sebanding dengan 1000 orang. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah mengirimkan surat kepada Umar, minta bantuan 1000 pasukan. Apa yang dikirim oleh Umar? Dikirimnya satu orang saja. Apa kata Umar dalam suratnya? Madaduka bi rajulin tu'adilu alfa rajulin. Tapi sebanding dengan 1000 orang. Datang satu orang kok saja. Tetapi kehebatan dia, kesabaran, ketegaran dia, itu sebanding dengan 1000 orang. Begitu sahabat Rasulullah SAW, anak-anak muda semuanya. Mereka itulah yang keluar dari jazirah Arab itu, menyebarkan Islam ke seluruh pelosok-pelosok dunia, sampai akhirnya kita merasakan indah dan nikmatnya menjadi seorang muslim. Maka wajib kita untuk melanjutkan estafet perjuangan mereka. Perjuangan itu tidak harus dengan pedang seperti mereka, juga perjuangan dengan ilmu, dengan lisan, dengan pena, dengan apa yang bisa kita mampu untuk memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla.